Bapak Ibu hadirin sekalian, sampailah kita di puncak acara. Kita akan dengarkan sambutan pengarahan dari Bung Cudi. Kepada beliau disilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wal alihi washabihi ajmain. Selamat siang, selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati, tentu saya dari sesepuh pembina KKJST Sulawesi Tengah ini yang kita akui bahwa beliau berumur 84 tahun, masih segar. Moga-moga saya seperti beliau. Yang saya hormati ketua panitia tadi dan kemudian ketua Jarum Sulawesi Tengah, jaringan untuk Mas Lura dan Muhammad Amir, dan wakil ketua yang saya hormati dan seluruh anggota Jarum yang saya hormati, Bapak Ibu, ada di sini nih, saya toko Jarum juga, toko KKJSD, ya, ibu kita anggota DPRD, Tinda, saya tidak perlu sebut namanya, karena pernah sama-sama saya di DPR Kota Pak. Jadi komisi sudah komplit. DPR Kota Palu, DPR Provinsi, tinggal DPR Pusat. Moga amin. Yang saya hormati teman-teman dari partai koalisi, ya, dari partai Golkar, partai Nasdem, partai Demokrat, partai Hanura, partai PKS tentu partainya begini. Dan ya terus selama saya juga masuk di sini, semua mereka setia, ya, mendampingi saya, PRD dan Partai Garuda, ya, semua bersedia. Bung Kadafi ada saya lihat, Bung Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Bung Hamdin, ya, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan semua yang hadir pada sore hari. Tapi sebelum saya bersambutan, saya meminta satu, mari kita bacakan Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita yang syahid waktu gempa 2 tahun yang lalu. Iya. Ya, di mana-mana selalu saya mintakan doakan saudara-saudara kita, kurang lebih 5.000 orang yang kemarin mengalami bencana. Sebab itu, kalau saudara-saudara yang Kristen silakan menginginkan kita, tapi yang Islam mari kita bacakan Al-Fatihah kepada mereka. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Pak. Memang saya mulai dari situ karena salah satu tugas saya diundang oleh Pak Ahmad Ali waktu ke Jakarta disuruh maju, ya. Jadi sebelumnya saya bilang salam dari Ibu Nilam sebagai ketua pemenangan dari koalisi partai-partai ini. Tapi dia karena kemarin baru ambil doktornya, ambil doktornya, jadi dia belum bisa menghadiri pertemuan-pertemuan ini. Moga-moga selanjutnya dia hadir. Dan waktu itu saya dipanggil Ahmad Ali ke Jakarta, saya pergi sampai di Hotel Mulia perjanjian, dia sampaikan kepada saya, Kak Cudi harus maju jadi gubernur. Kok itu di saya yang senior, udah senior. Dia bilang tidak ada kata lain, karena kita melihat Kak Cudi punya kepedulian kepada rakyat waktu gempa kemarin. Kak Cudi punya kemanusiaan yang tinggi, dan satu lagi, Kak Cudi punya keberanian mengambil resiko untuk membangun karena kepentingan rakyat. Ya, saya katakan, maaf saya tidak punya duit. Terus terang kan,
kalau saya ke Jakarta tidak duit, saya telepon teh, saya mau pulang, kamu biasa kasih, saya telepon Maman yang dari Gerindra itu anggota DPR, Man saya tidak ada uang biasa, kamu kasih kami tahu kan? Saya sudah pensiun saya hanya 1.999, boleh tanya itu. Bayar listrik tidak bisa. Jadi kalau saya ke Jakarta berangkat bisa, pulang telepon Ajadin, Ahmad atau Maman, ya selalu memberikan saya bantuan, saya segera bisa beli oleh-oleh untuk pulang, ya. Jadi itulah sebenarnya. Tapi akhirnya saya berpikir-pikir, saya ini sudah 70 tahun, masih ada orang memberikan trust, memberikan kepercayaan kepada saya, itu suatu kehormatan bagi saya. Dan saya merasa nggak tua-tua betul, walaupun umur 70 tahun, artinya kalau cuma main diri masih bisa saya. Kalau cuma orang sini bilang ada nama silat babahai, masih bisa kepala tua, masih bisa. Jadi belum juga, artinya belum pernah saya tidak bisa jalan. Dan saya orang paling sakit itu barangkali susah sekali, nah itu jarang sakit. Yang cuma pernah itu kena jantung karena saluran tertutup, tapi sudah dibersihkan. Yang dibersihkan dokter bilang sama tua, umur saya katanya umur medisnya 108 tahun. Alhamdulillah. Jadi umur dah di tangan Tuhan. Jadi saya ini gembira, ini lagi keluarga KKSC melalui Darul komunitas ini memberikan saya kepercayaan, tambah kepercayaan ini, memberikan saya lebih dorongan untuk maju benar-benar menjadi pemimpin untuk kepentingan orang banyak. Amin. Saya menjadi pemimpin ini, saya mau terima ini. Sebenarnya Pak, saya ingin mencari jalan pulang, karena menjadi pemimpin katanya berbuat baik sedikit surga dapatnya, berbuat jahat neraka dapat. Saya ingin berbuat baik ke depan. Saya ingin mengabdi diri saya, umur saya masih ada ini, sisa umur saya mengabdi untuk kepentingan negeri ini, negeri yang saya cintai, negeri saya dilahirkan. Inilah oleh sebab itu kita harus siap mempersiapkan diri untuk pulang, karena kita bukan penduduk bumi. Kita ini bukan penduduk bumi, kita adalah penduduk akhirat. Sehingga kita harus kembali. Adam dari sana dibuang ke bumi, ya, dia harus pulang ke sana. Jadi harus jalan ke sana yang harus kita persiapkan. Ya, saya tidak mau jadi hantu-hantu di bawah pohon. Silakan yang melalui syariat Islam, ya pakai syariat Islam. Yang melalui agama silakan mempersiapkan diri. Yang penting mari kita sama-sama berbuat baik untuk kemanusiaan. Insya Allah Tuhan akan menghargai, memberikan rahmat untuk kita semua. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya cintai dan saya hormati, saya benar-benar bangga mendapat kehormatan dari adik-adik dan saudara-saudaraku, dan khususnya dari Pak Supari ini yang pernah berjasa untuk negeri ini sebagai aparat keamanan Pak Supari yang bisa memberi keamanan negeri kita ini. Salah satu bakti beliau, sehingga beliau dikasih umur panjang karena beliau banyak memberikan bantuan kepada masyarakat bangsa Jawi di sini, sehingga bisa menjadi jauh lebih bagus dari dulu. Ini kira-kira saya kenal Pak Supari ini sudah lama, sehingga saya sangat menghormati beliau dan saudara-saudara saya masa jauh yang saya tahu, yang ulet, yang memberikan dampak sehingga daerah ini lebih maju ke depan, lebih maju dari masa-masa kita dulu begitu kan, Pak Supari. Ya, bapak-bapak ibu hadirin yang saya hormati, tugas saya pertama menyelesaikan bencana-bencana ini. Yang kita tahu Impres 10 itu bulan Desember tahun 2020 semua dianggap selesai, sudah bencana yang ada. Tapi saya tanya tadi di mana-mana saya pergi, bagaimana? Sudah dapat santunan? Belum. Sudah dapat rumah? Belum, ada yang belum. Sudah dapat jalur? Ada yang bilang belum. Ini BWB perlu dipertanyakan oleh DPR. Kita dibantu oleh 141 negara di dunia waktu keadaan bencana, sehingga negeri ini ramai sekali.
Kita dibantu oleh Abatullah LSM. Kita dibantu oleh beberapa kabupaten seluruh seluruh Indonesia. Dibantu oleh gubernur-gubernur dari Jawa, termasuk gubernur Jawa Tengah. Jawa Timur. Dibantu oleh Wali Kota Surabaya, Ibu Risma. Dibantu oleh DKI. Ini lagi menjadi persoalan. Ibu Wi, masa bantuan DKI 60 miliar dibuat jalan, sepertinya provinsi ini nggak punya duit, uang orang untuk bencana dipakai untuk jalan. Bayangkan itu, di mana empedu semuanya ini? Melihat saudara-saudara kita yang masih ada di tenda-tenda di utara yang begitu panas, yang besok apa makan apa tidak saya tahu, banyak agak seperti ini. Tapi semua kita cuma bangun rumah gubernur lebih baik, bangun gedung wanita lebih baik, bangun ya bagus itu bangun, tetapi kita ada hal yang sangat mendesak yang harus kita bangun untuk kepentingan rakyat. Jangan hanya tunggu bantuan dari pusat. Tapi itu pun menurut Pak Doni, Pak Anu, tetapi saya mau tanya, berapa kita yang sebenarnya masuk jaminan yang mendapat bencana ini? Coba saya ini dengan ini ahli gempa, ada di Aceh waktu gempa saya ketemu di Aceh. Nah, ada gempa di Jogja, dia ada. Ini saudara kita ini. Jadi saya ingin tanya, berapa kita? Dia hafal berapa jumlah data warga yang di-SK-kan oleh gubernur dan terdata jumlah korban yang dikategorikan sebagai korban dan di-SK-kan oleh gubernur itu totalnya 172.999 jiwa atau 53.172 kakak. Ini semua adalah korban bencana yang menjadi tanggung jawab negara. Kalau dilalaikan, maka negara tidak menjalankan aturannya, dan itu bisa diperkarakan secara hukum. Begitu. Ya. Kemudian rumah rusak kita sampai sekarang tinggal berapa rumah yang masih belum muntap ini? Untuk di Kota Palu yang baru pasti itu adalah rumah yang hilang atau berada di wilayah yang tidak diberikan izin lagi membangun, tak ada relokasi. Tapi dalam hitungan kami, khusus untuk Palu, Sigi, dan Donggala, itu masih ada 16.000 rumah rusak berat yang masih harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Apalagi Inpres nomor 10 tahun 2018, pemerintah pusat melalui Satgas Presiden itu sudah menetapkan 31 Desember 2020 semua kebutuhan rumah penyintas itu harus selesai. Pertanyaannya, kalau yang belum selesai dibangun itu tanggung jawab siapa? Jadi ada soal dalam menyelesaikan tanggung jawab negara selama 2 tahun terakhir ini. Jadi ini semua yang saya kira perlu akan dievaluasi oleh Pak Gub jika terpilih, Pak Rusdi Mastura jika terpilih. Kenapa ada 2 tahun proses rehab rekon ini, tapi masih banyak warga kita yang menjadi tanggung jawab negara belum selesai. Jadi kalau bilang ada yang bilang hebat-hebatnya di mana masih ada orang yang haknya belum terpenuhi, jadumnya belum terbayarkan, masih ada santunan jiwa yang diperkuat dengan Perda nomor 2 tahun 2013 yang juga sudah meninggal tapi tidak terdata dan tidak mendapatkan haknya. Jadi cuma saya pertanyakan, siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab adalah pertama adalah Kepala Pusat Data Informasi Bencana, karena problem rehab rekon kita di Sulawesi Tengah adalah kekeliruan dalam pendataan. Data bermasalah, yaitu adalah Hidayat Lama Karate. Yang kedua, kalau ada warga yang tidak mendapatkan jadum, tidak mendapatkan buntab atau tidak mendapatkan ganti rugi terhadap rumah rusak ringan dan berat, itu adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu Bartolemius. Jadi terima kasih Pak. Jadi Bapak bisa dengar bagaimana ini. Saya anggap sebenarnya adik-adik ini saya anggap hebat tadinya, tapi saya mendengar dari Pak Gaddafi ini kejadian begini, saya jadi kehilangan simpati sebagai kakak kepada adik-adik yang mana saya selalu mengatakan hebat, dokter ya, yang bekas juga anak buah saya, kepala dinas saya tahu juga mereka punya ya, tidak bertanggung jawab,
atas pekerjaan mereka yang masih begini, tapi mereka sudah maju, tapi tidak apa-apa lah. Tapi itulah kira-kira kita harus nanti, saya mintakan kalau saya jadi gubernur, saya akan mintakan pertanggungjawaban mereka. Apa pertanggungjawab moral? Saya tidak perlu penjara, tapi harus ada pertanggungjawab moral. Saya tidak perlu seperti di Aceh 6 tahun kemudian kepala badan pertanahan, kepala badan PPD masuk penjara, kepala PU masuk penjara, Sekpinda masuk penjara. Kita tidak mau gitu. Tapi kita perlu, karena mereka masih muda, mereka harus bisa mempertanggungjawab secara moral. Jangan kita minta, saya punya salah. Kita minta anak muda yang begitu, yang berani mengatakan saya yang bertanggung jawab atas kegagalan bencana, penanganan bencana seterusnya. Saya yang bersalah atas pemanfaatan uang orang yang tadinya untuk bencana dipakai untuk bikin jalan. Bertanggung jawab saya untuk bicara moral yang saya butuhkan, bukan penjara, bukan apa, bukan. Tapi bertanggung jawab moral, anak muda harus berani mengatakan yang benar, yaitu benar, dan mengatakan salah itu salah. Ini harus kita mulai. Saya sebagai kakak senior, itu yang saya minta sebenarnya. Dari lama harus berani, anak muda harus berani bertanggung jawab. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tadi saya tahu masyarakat Jawa di Sulawesi Tengah ini 60% petani. Moga-moga Pak, tugas saya satu itu mempersiapkan Sulawesi Tengah sebagai penyangga ibu kota nanti. Jadi apa yang harus saya buat? Saya harus buat, saya akan bangun jalan. Kalau uang sudah banyak, saya akan bangun jalan Bangga lalu seperti jalan Kebun Kopi, jalan negara, jalan provinsi harus bisa setara dengan jalan negara. Kemudian jalan itu di ujung, lalu di sana di seberang sana kita bikin pelabuhan, kemudian kita bikin PT perkapalan Sulawesi Tengah, kita leasing ke Cina kapalnya, kita utang, tapi seperti mau ini kita utang tapi kita bayar, kita cicit selesai. Ya nanti kapal itu sendiri yang membayar dirinya. Kita bikin akhirnya orang yang 6 jam sampai 6-7 jam dia sudah sampai di Kalimantan. Sehingga saudara-saudara kaum Jawa yang bertani ada di sini bisa jual semangkanya, bisa jual sayur-mayurnya, bisa jual cabenya, bisa jual bawangnya ke Kalimantan. Sehingga harga mereka lebih baik. Saudara-saudara kita Jawa yang ada di Pantai Timur bisa jalan kita buat dari Kasimbar sampai Balesan. Balesan kita bikin jembatan sehingga mereka bisa jual ke Samarinda. Kenapa tidak begitu? Berani membuat perusahaan yang bisa membuat kapal, yang berhutang kapal, kemudian menghasilkan duit untuk pendapatan daerah. Itu bisa, harus berpikir di luar konteks kebiasaan. Ada APBN, turun, bagi-bagi APBD, itu saja kerjaan kita. Tapi akan datang kita memanfaatkan semua sumber daya yang ada kita. Saya bilang kalau uang kita banyak nanti, dan saya bisa bilang saya bisa cari uang banyak, saya bisa jalannya, dan itu jadi Ahmad Ali kepada saya akan membantu saya untuk mendapatkan hak rakyat Sulawesi Tengah dari Jongsinoro, dari ini, dari tambang emas, sehingga rakyat kita bisa bikin jalan tol. Kita bisa punya 8 sampai 10 triliun nanti pendapatan daerah. Kita bisa juga bikin pendapatan daerah dari komoditi. Ya, tahu nggak? Temuannya Hasanuddin Aco, Dr. Hasanuddin Aco tentang udang faname yang sekarang ada dia mengajar di Kamboja, mengajar di NTB, memberikan arahan di mana Sulawesi Selatan. Itu kepala dinas dulu, bekas mantan kepala dinas kita bidang kelautan. Saya tanya, kenapa orang Kamboja undang kau, orang semua undang kau, orang Filipina undang kau, tapi dia dimanfaatkan oleh Sulawesi Tengah? Dia bilang iya, cuma kita dibikin saja datang tamu di bawah sini, ini undang di ini, tapi tidak dikembangkan, tidak dikasih uang saya untuk mengembangkan, atau tidak, bang, gubernur undang bang, saya punya program ke depan, bagaimana udang ini bisa menjadi 1000 hektar. Kasih kredit kepada rakyat atau mintakan kur untuk rakyat.
sehingga rakyat bisa masuk di jalan perundangan tadi. Sehingga kita punya 1000 hektar. 1000 hektar itu menghasilkan 300.000 ton. 300.000 ton harganya di Sulawesi Tengah 45.000. Saya bikinlah 50.000 supaya gampang hitungnya. 15.000. Bayangkan 15 triliun, siapa bang tidak mau memberikan kredit untuk mendapatkan begini? Bisa bang Sultan sindikasi dengan bank BCA, dengan bank Mandiri untuk menurunkan program itu. Asal kita berani menghubungi kepala bank di Jakarta, tolong saya punya ada program untuk 1000 udang, karena kita Indonesia masih mengekspor hanya sebesar 300.000 ton. Di beras Sulawesi Tengah ini mau ribuan ton, mau 3.000 ton, 3.000 hektar bisa. Bayangkan kalau kita punya ini. Belum lagi rumput laut kita, ini dari komoditi, dari tambang. Alangkah kayanya negeri ini. Kita lebih kaya dari Sulawesi Selatan, kita lebih kaya dari Sulawesi Tenggara, kita lebih kaya dari Masa Gorontalo yang kecil baru merdeka lebih besar dari pendapatan daerah dari kita. Kita 1 triliun. Ibu Wiwi, berapa kita punya APBD? Bukan itu APBD, PAD. Oh, PAD. 2. Apa? 1,1. Tidak 2 sekarang, Pak. Hah? Kalau sekarang 2. 2 target. Iya. Ya target. Ya. Karena saya lihat kemarin masih 1,1. Ya, target. Waktu masih ibu ini, ibu masih ikut, masih 922 miliar. Sekarang sudah naik, alhamdulillah. Tetapi harus kita bisa berbuat banyak untuk orang miskin kita yang 400.000 ada orang miskin selesai. Yang harus kita selesaikan. Kalau kita punya uang 10 atau 15 triliun ke depan, saya hitung Dogi Singoro itu untung kira-kira 90 triliun. Kalau dengan partisipasi interest itu kita punya hak 10%. 10% dari 90 triliun, hak 10 triliun. Dari tambang emas bumi kita negosiasi. Masih banyak lagi tambang-tambang. Ada di Podi, nikel, ada di Siuna nikel. Itu bisa kalau ada orang dari Cina mau datang. Oke. Tidak usah itu negosiasi saja secara bisnis. Kita bantu, kalau tidak kita lempar batu. Itu kan istilah kasar. Silakan orang masuk. Tetapi kasih rakyat saya. Saya bilang sama Makali, kalau kau dengan Surya Paloh mau nikel, silakan ambil. Tapi bayar rakyat saya 10%, walaupun dia dukung saya, kasih bayar saya. Tidak boleh. Rakyat Sulawesi Tengah harus mendapatkan bagiannya. Itu melalui pemerintah daerah. Ini semua menjadi mimpi saya ke depan. Saya bilang waktu di PKB uji saya, Pak Rusli, apa visinya? Saya bilang, buat apa visi? Kalau tidak ada uang. Begitu. Kalau uang cuma 1 triliun bikin apa? 13 kabupaten dibagi tidak cukup. Dibagi 40 SKPD juga tahu tidak cukup. Tapi kalau kita punya 10 sampai 15 triliun, kita mau bikin apa negeri ini? Kita bikin jalan tol dari timur ke barat, ada 3. Ada Silenja, ada namanya Siniu, Toaya, ada Bangga, Lalundu. Kalau ini semua bayangkan dari bagian-bagian seperti ini bisa menjual dia punya sampai di Kalimantan, sehingga tidak petani di sini cuma paru-paru terus yang beli, cuma Pasupari yang beli. Insya Allah ini semuanya Pasupari sampai sekarang kira-kira jumlahnya orang Sulawesi ini berapa? Ini Pak Tentara. Satu Bapak Yuyu, tapi sekarang ada 1 Pak Agus yang calon Panglima Kodam Tim Merdeka. Dia telepon saya bilang sama dia, supaya mangkoknya tambah besar. Tidak, kadang-kadang baju batik pakai mangkok. Apa itu? Orang yang pakai mangkok itu kalau resmi baru pakai mangkok supaya dibilang gubernur. Tidak. Iya, saya bilang ketawa kadang-kadang saya. Lu pakai baju batik, pakai mangkok. Tidak. Pakai baju batik aja. Tapi kalau pakai resmi, ya pakai baju putih, itu putih juga cuma 17 tahun satu kali pakai. Itu baru pakai mangkok. Orang tahu juga siapa gubernur. Ini semuanya yang saya kemarin ke Tentengan juga. Prof. Winarto,
didampingi oleh sesepuh ya Mbak Supari. Teman-teman Jarum melalui ketua beliau Profesor Winarto, saya menyerahkan secara simbolis APK ini untuk disebarkan kepada masyarakat Jawa, ya, untuk bisa, dan saya memintakan harapan dari seluruh masyarakat Jawa, ya, bisa mendoa restunya dan memberikan saya amanah untuk bisa menjadi pemimpin. Amin ya rabbal alamin. Kita kasih aplaus sekali lagi untuk Bung Juni. Diserahkan APK. Kita Juni, amanah ini kami akan laksanakan dan segera kami tidak lanjuti dan kami sebarkan kepada anggota Jarum seluruh Sulawesi Tengah sehingga Kak Juni akan menjadi gubernur tanggal 9 Desember 2020. Insya Allah. Diserahkan untuk duduk kembali. Ada permohonan sedikit Mbak Supari, nasihat dari Simba sebagai sesepuh Jawa dan amanah doa barang 2-3 menit. Saya harapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memberi ridho, memberi ijabah kepada calon gubernur kita Rusdi Masyura Makmun Amir untuk menjadi gubernur Sulawesi Tengah pemilihan tanggal 9 Desember 2020. Amin. Itulah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kembali. Disilakan. Mari. Kelihatan di situ. Maju lagi. Udah pas di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak calon gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Rusdi Masyura bersama Ibu, Bapak Ketua Jarum dan beserta pengurus, para ketua partai dan relawan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para anggota dewan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mengakhiri mengajak semua mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah pertemuan kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa kita. Izin saya membacakan dengan al-qisam kepada agama yang lain, dipersilahkan untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yuhafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Rabb yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Allahumma inna nahmaduka wa nasta'inuka wa nastahdiika wa na'udzubika wa natawakkal 'alaika. Allahumma ya